Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di materi biologi untuk bab yang kedua. Jadi bab yang kedua ini kita akan belajar tentang metabolisme. Apa sih metabolisme? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya itu metabol, artinya adalah berubah. Nah, maka dari itu metabolisme berarti reaksi kimiawi dalam sel yang menghasilkan atau mengeluarkan energi. Nah, metabolisme itu ada dua jenis, ada katabolisme, ada anabolisme. Kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau katabolisme, dia itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, karena dia menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, oleh karena itu katabolisme menghasilkan energi atau termasuk dalam kategori reaksi eksergonik. Kalau ekser mengeluarkan, dia berarti menghasilkan energi. Nah, sedangkan kalau anabolisme di sini adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, karena dia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, maka dari itu anabolisme ini kan membutuhkan energi. Jadi, anabolisme termasuk dalam reaksi endergonik. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran dari kerja reaksi metabolisme. Titik-titik itu menggambarkan molekul-molekulnya, sedangkan kalau garis-garis itu menggambarkan reaksi kerjanya. Ini memperlihatkan betapa kompleksnya kerja metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, kemudian dalam peristiwa metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme itu melibatkan sejumlah ATP dan juga enzim. Apa sih enzim? Nah, jadi kita di sini mau bahas. Enzim itu berasal dari dua kata, yaitu en dan zyme. En itu artinya dalam, kalau zyme artinya ragi. Nah, enzim ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi metabolisme. Tapi uniknya adalah enzim itu tidak ikut bereaksi. Jadi dia tetap bertahan, tetap ada, nggak ikut habis, tapi bisa mempercepat reaksi metabolisme. Nah, yang dibutuhkan atau yang biasanya bekerja bersama enzim itu adalah substrat. Jadi zat yang awal, zat yang dipengaruhi itu namanya substrat. Nah, nanti ketika substrat dan enzim ini sudah bekerja, itu akan menghasilkan sebuah produk. Jadi ada substrat, kemudian bekerja dengan enzim, menghasilkan produk. Nah, fun fact-nya, uniknya, enzim ini sebagian besar namanya diakhiri dengan ase. Nah, nama substrat ditambah dengan ase. Contoh, misalnya kalau enzim yang berfungsi untuk menguraikan atau bersenyawa dengan lipid, dia itu bernama lipase. Jadi lipnya diambil dari kata lipid, sedangkan kalau ase itu merupakan imbuhan yang menunjukkan kalau si enzim ini bekerja untuk menguraikan lipid, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh dari kerjanya enzim. Kita ambil dari enzim sukrase. Enzim sukrase ini berfungsi untuk menguraikan sukrosa dan H2O menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi sukrosa dan H2O ini merupakan substrat. Kemudian enzimnya di sini adalah sukrase. Jadi sukrase, suknya diambil dari kata sukrosa, sedangkan ase itu imbuhan untuk menunjukkan dia enzim untuk sukrosa. Gitu. Nah, kemudian produk yang dihasilkan yaitu glukosa dan fruktosa. Jadi ini mengubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, enzim juga punya klasifikasi. Jadi klasifikasi enzim itu ada dua jenis, ada enzim intraseluler dan ada enzim ekstraseluler. Apa sih enzim ekstraseluler dan intraseluler? Jadi kalau enzim intraseluler seperti namanya dia berarti dia di dalam, maka enzim intraseluler ini bekerja di dalam sel. Contohnya enzim katalase. Enzim katalase ini berfungsi untuk menguraikan senyawa hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat beracun menjadi senyawa H2O plus O2 yang bisa digunakan kembali oleh tubuh. Nah, H2O2 ini sebenarnya adalah senyawa sisa hasil metabolisme.
Akan tetapi oleh hati, jadi di hati manusia dan di hati hewan itu punya banyak katalase. Nah, oleh hati si enzim katalase ini menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Jadi bisa digunakan kembali oleh tubuh. Seperti itu. Nah, kalau enzim ekstraseluler seperti namanya, dia ekstra, berarti itu bekerja di luar sel. Contohnya itu enzim-enzim pencernaan, misalnya pepsin, renin, seperti itu. Dia nggak kerja di dalam selnya secara langsung. Nah, jadi kalau tipe-tipe enzim ekstraseluler itu ada 6. Yang pertama itu oksireduktase, fungsinya untuk mengkatalisis reaksi reduksi dan oksidasi. Sedangkan kalau enzim yang kedua yaitu transferase. Transferase ini berfungsi untuk pemindahan gugus seperti glikosil, metil, dan fosforil. Nah, yang ketiga itu ada hidrolase. Hidrolase itu berfungsi untuk mengkatalisis pemutusan hidrolitik C dengan C atau C dengan O atau C dengan N. Kemudian ada enzim liase. Enzim liase ini mengkatalisis pemutusan C dengan C, C dengan O, dan juga C dengan N. Nah, terus yang kelima itu ada enzim isomerase. Isomerase ini berfungsi untuk mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Yang terakhir ada enzim ligase. Enzim ligase ini berfungsi untuk menyatukan atau pada proses penyatuan dua molekul, nah nanti diikatkannya dengan hidrolisis ATP, seperti itu. Jadi komponen enzim ini ada 2, ada senyawa yang mengandung protein atau disebut sebagai apoenzim, ada juga yang dia tidak mengandung protein atau non protein disebut sebagai gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini ada 2 jenis juga. Ada ion-ion anorganik yang disebut sebagai kofaktor dan ada senyawa organik kompleks yang disebut sebagai koenzim. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari gabungan antara enzim dengan substrat. Jadi bagian yang berwarna merah itu merupakan substratnya. Contohnya tadi si lipid atau si sukrosa. Nah, si enzim ini dia punya sisi aktif. Jadi bagian yang kosong ini merupakan sisi aktif dari enzim yang akan berikatan dengan substrat. Nah, ini merupakan gambaran hasil dari gabungan antara substrat dengan enzim. Seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi dia sebuah enzim atau holoenzim ini, enzim yang sudah berikatan dengan kofaktor, dia memiliki sisi aktif, juga tersusun dari apoenzim dan juga dari gugus prostetik. Gugus prostetiknya ini ada koenzim dan ada kofaktor. Seperti itu. Nah, komponen-komponen enzim ini, kalau yang apoenzim dia bersifat labil. Jadi, kalau labil berarti kerjanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, kalau dia sudah kena lingkungan yang ekstrim atau tidak sesuai dengan keadaannya, maka kerja enzimnya akan menurun. Nah, kemudian kalau yang gugus prostetik ini ada ion anorganik dan senyawa organik tadi. Kalau ion anorganik fungsinya itu untuk mengkatalisis fungsi enzim. Jadi contohnya ada kalsium, ada klor, natrium, kalium, seng gitu. Nah, sedangkan kalau senyawa organik itu fungsinya untuk memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Contohnya ada vitamin B1, B2, B3, B kompleks pokoknya. Nah, kemudian juga ada FAD sama NAD, seperti itu. Nah, enzim-enzim ini sendiri juga punya sifat-sifat tertentu. Yang pertama, enzim itu akan mudah terdenaturasi atau sisi aktifnya menjadi rusak jika terkena panas. Jadi kalau dia sudah terkena panas itu biasanya strukturnya akan berubah. Nah, kemudian kalau sudah struktur atau sisi aktifnya berubah, maka dia tidak bisa berikatan secara optimal dengan substrat karena sisi aktifnya enzim itu spesifik bentuknya dengan substrat. Kemudian sifat enzim yang kedua yaitu spesifik. Nah, ini yang sudah tadi saya bilang. Jadi dia itu kalau enzim lipase ya hanya bisa berikatan dengan lipid, tidak bisa berikatan dengan protein. Jadi dia itu bentuknya sudah khusus gitu. Jadi kalau enzim A ya sudah hanya untuk substrat A saja.
Nah, kemudian enzim ini juga bersifat sebagai katalis. Katalis itu dia berarti mempercepat atau meningkatkan laju reaksi, akan tetapi menurunkan energi aktivasi. Jadi, dia mengoptimalkan kerja metabolisme. Nah, kemudian enzim juga bersifat reusable atau bisa digunakan kembali karena enzim itu tidak ikut bereaksi. Jadi, dia bisa digunakan kembali. Jadi enzim hanya akan diganti ketika rusak. Selama enzimnya belum rusak, sisi aktifnya belum berubah, maka dia bisa digunakan berkali-kali. Oleh karena itu, enzim hanya dibutuhkan sedikit saja kerjanya. Soalnya kan dia kerjanya tidak ikut bereaksi. Dia hanya meningkatkan laju reaksi. Jadi gak butuh banyak-banyak seperti itu. Nah, enzim ini juga ada yang kerjanya bersifat reversible. Reversible berarti timbal balik. Contohnya itu pada maltosa sama glukosa. Jadi, kalau maltosa terlalu banyak, maka maltase akan menguraikan maltosa jadi glukosa. Sedangkan kalau glukosanya terlalu banyak, maltasenya akan kembali bekerja, tapi dia menyusun glukosa menjadi maltosa. Jadi dia reversible, bisa menguraikan, bisa membentuk. Gitu. Kemudian untuk cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini ada sebagai peningkat laju reaksi. Di sini ya, di dalam grafiknya sudah terlihat. Jadi dia meningkatkan laju reaksinya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau pada substrat atau pada senyawa yang dia tidak diberikan enzim, energi aktivasinya tinggi sekali. Jadi dia butuh banyak energi untuk menguraikan atau membentuk sebuah senyawa. Akan tetapi jika sudah dibantu oleh enzim, energi aktivasinya itu akan mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu berarti kan untuk peristiwa atau kegiatan metabolisme ini akan lebih efisien kalau dibantu oleh kerja enzim. Ini yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi enzim ini punya sisi aktif. Jadi untuk cara kerjanya juga sama. Ini fungsinya atau hubungannya dengan sisi aktif. Enzim tidak akan bisa bekerja kalau dia sisi aktifnya nggak sesuai. Nah, oleh karena itu teori kerja enzim ini ada dua. Ada teori kecocokan induksi, ada juga teori gembok dan anak kunci. Jadi kalau dalam Inggrisnya induce fit sama lock and key. Kita bahas yang pertama yang lock and key. Jadi untuk teori yang pertama, teori yang lock and key, di sini kelihatan kalau enzim itu sisi aktifnya sangat spesifik atau sangat khas. Nah, substrat itu hanya akan berikatan dengan enzim yang sisi aktifnya cocok. Jadi kalau mereka tidak cocok, mereka tidak bisa berikatan. Nah, biasanya ini cara kerjanya adalah substrat akan memasuki sisi aktif enzim yang tersedia. Jadi substrat ini hanya akan terikat pada enzim-enzim yang dia tempatnya pas. Nah, kemudian si enzim dan substrat tadi akan membentuk kompleks enzim. Jadi enzim gabung sama substrat. Nah, kemudian setelah terbentuk produk, nanti produk akan meninggalkan sisi aktif, terus sisi aktifnya akan kembali kosong, enzimnya akan kembali kosong dan siap untuk berikatan dengan substrat baru yang sama cocoknya. Nah, kalau yang teori kedua itu yang induce fit. Di sini teori kedua itu menyatakan kalau enzim itu sebenarnya awalnya punya bentuk tertentu. Tapi kemudian ketika datang substrat, dia akan menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga bisa berikatan. Nah, setelah si substrat dengan enzimnya ini membentuk kompleks enzim dan kemudian menghasilkan produk, lalu produknya meninggalkan sisi aktif. Nah, kalau sudah meninggalkan sisi aktif, pada teori ini sisi aktifnya akan kembali ke bentuk semula. Jadi dia bisa berubah-ubah bentuk menyesuaikan dengan substratnya. Ini dua teori yang berbeda ya. Jadi kalau teori lock and key ini enzim dan substrat hanya berikatan dengan yang sama-sama cocok, sedangkan kalau yang
teori induced feed itu enzim akan berikatan dengan substrat yang datang dan enzim akan menyesuaikan bentuk sisi aktif. Nah, selain itu enzim ini juga punya penghambat dan aktivator. Nah, kita akan membahas yang pertama, penghambat. Penghambatnya itu disebut sebagai inhibitor. Nah, untuk inhibitor ini ada dua jenis, ada inhibitor irreversible, ada inhibitor reversible. Inhibitor irreversible itu artinya kan tidak bisa kembali. Nah, berarti kalau inhibitor irreversible, si penghambatnya ini itu berikatan kuat dengan sisi aktif. Nah, ketika dia sudah berikatan kuat dengan sisi aktif, maka si enzim ini akhirnya kehilangan sisi aktif untuk berikatan dengan substrat karena sudah diikat dengan penghambat. Oleh karena itu, enzimnya berada pada keadaan non-aktif atau tidak bisa bekerja kembali. Nah, kalau dia jenis inhibitor yang kedua, yaitu yang inhibitor reversible, dia itu masih bisa lepas si inhibitornya. Jadi enzimnya masih bisa aktif seperti semula. Nah, kalau yang inhibitor reversible ini ada dua jenis juga. Ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Jenis pertama yaitu yang kompetitif. Disebut sebagai kompetitif berarti terjadi kompetisi. Nah, di sini si inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Jadi mereka rebutan tuh cari sisi aktifnya. Jadi siapa yang lebih cepat berikatan dengan sisi aktif, dia yang akan mempengaruhi si enzim. Kalau inhibitor yang berikatan lebih dulu dengan enzim, maka si enzim ini akan berada pada situasi non-aktif atau tidak bisa bekerja. Nah, cara untuk mengurangi atau menurunkan efektivitas atau kerja dari inhibitor yang kompetitif ini adalah dengan menambah jumlah substrat. Jadi ketika jumlah substratnya meningkat, maka peluang si inhibitor untuk berikatan dengan enzim juga semakin rendah. Nah, yang kedua ada inhibitor reversible yang non-kompetitif. Non-kompetitif berarti dia tidak berkompetisi dengan substrat. Namun, si inhibitor ini dia kerjanya itu mengubah sisi aktif. Jadi, si inhibitor ini dia akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Kemudian setelah berikatan dengan sisi aktif enzim, dia akan mengubah sisi aktifnya. Nah, kalau sudah mengubah sisi aktif, berarti si enzim ini akan kehilangan kesempatan untuk berikatan dengan substrat, sehingga substrat tidak bisa berikatan dengan enzim dan membentuk kompleks enzim. Nah, itu yang disebut dengan inhibitor. Jadi kalau inhibitor berarti kan menghambat kerjanya enzim. Nah, kalau gitu apa ya faktor-faktor dari yang mempengaruhi kerja enzim? Jadi untuk faktor-faktor enzim itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah suhu. Suhu ini sangat mempengaruhi kerja enzim. Biasanya pada suhu yang terlalu tinggi, enzim ini akan menjadi tidak aktif. Jadi dia sisi aktifnya bisa berubah. Sedangkan kalau untuk enzim yang terlalu rendah, dia juga bisa inaktif karena sebenarnya enzim itu punya suhu optimal untuk bekerja. Nah, kemudian untuk pH. pH ini sendiri, enzim itu biasanya bekerja optimal pada pH yang netral. Ketika enzim berada pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa, dia akan mengalami perubahan struktur sehingga bentuk sisi aktif berubah dan kemudian menjadi tidak aktif. Jadi usahakan ketika bekerja atau untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini, pH-nya dalam keadaan netral. Kemudian faktor yang ketiga yaitu inhibitor, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau sudah ada inhibitor, sudah ada penghambat, maka kerja enzim juga terpengaruh. Kalau ada inhibitor berarti dia kerja enzimnya menurun karena kan dia dihambat. Dan kalau aktivator ini berarti dia meningkatkan kerja enzim karena aktif, mengaktifkan. Biasanya ini terjadi pada enzim petialin. Enzim petialin pada ludah itu akan berikatan dengan ion-ion tertentu di ludah, kemudian kerjanya akan kembali meningkat. Nah, kemudian faktor yang berikutnya itu produk. Produk di sini itu dia menandakan kalau sudah terjadi peristiwa metabolisme, enzimnya sudah kerja, kemudian terjadi penumpukan produk.
Nah, si enzim ini kerjanya akan menurun karena dia tahu kalau masih ada banyak produk yang tersisa. Sedangkan kalau si produk ini nanti digunakan kembali, enzimnya bisa bekerja dengan optimal lagi. Jadi dia bisa bekerja untuk menguraikan secara maksimal. Kemudian faktor yang berikutnya ada konsentrasi enzim. Nah, kalau konsentrasi enzim ini ketika substratnya cukup dan juga konsentrasi enzimnya ditingkatkan, maka kerjanya juga semakin meningkat. Tapi kalau kita bicara dengan konsentrasi substrat, ini ada dua hal. Kalau enzimnya masih ada yang belum kerja, jadi sisi aktifnya belum terpakai, penambahan konsentrasi substrat ini akan meningkatkan kerja enzim. Tapi ketika enzimnya sudah kerja semua dan sisi aktifnya sudah terpakai semua, maka konsentrasi substrat ini penambahannya tidak akan berpengaruh terhadap kerja enzim. Karena kan enzimnya masih dalam keadaan bekerja semuanya. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau menyaksikan video untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Di sini kita akan menonton videonya. Selamat menyaksikan praktikum. Jangan lupa nanti untuk hasil praktikumnya itu tetap membuat laporan tapi dari video yang ditayangkan.
Nah, terima kasih sudah menyaksikan videonya anak-anak. Jangan lupa untuk menyusun laporan praktikum dari kegiatan praktikum yang tadi sudah disaksikan. Dan juga jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Bu Christine melalui Line. Jadi, cukup sekian untuk pertemuan biologi hari ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.